سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث. Hadirin sekalian yang saya hormati, baik, saya mulai bukan membedah ya, bukan membedah, saya hanya ingin menjelaskan isi kitab ini dan genealogi pemikirannya Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti ini kemana beliau itu, maqasidus syariahnya, maslahnya itu nginduknya kemana, untuk definisi parsialnya biar nanti Lora Mahrus yang menjelaskan. Teman-teman sekalian, kitab Dawabitul Maslahah yang ada di tangan teman-teman ini, kalau yang megang ya, beliau Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti ini sebenarnya mengarang kitab Dawabitul Maslahah ini didasari kepada kegelisahan beliau sendiri. Beliau itu gelisah dengan hegemoni Barat, dengan masifnya propaganda mereka melalui pintu maslahah, melalui manhajul Islam. Karena mereka itu menurut Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti sadar bahwa umat Islam ini tidak bisa dihancurkan madhabnya, yang lebih mudah itu dihancurkan melalui manhaj. Jadi kalau madhab itu kan yang sudah jadi fikih itu namanya madhab Syafi'i, Hambali dan seterusnya. Sementara manhaj adalah metodologinya, sehingga menurut orang-orang sana menghancurkan Islam melalui metodologi pembentukan fikihnya itu lebih mudah. Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti dalam lembaran-lembaran pertama dalam muqaddimahnya menjelaskan, beliau menggambarkan pertikaian antara umat Islam dan orang-orang di luar Islam. Awalnya pertengkaran ini dimulai dengan pertengkaran bisilah, katanya al-huruf bisilah, perangan menggunakan senjata, sampai puncaknya terjadilah tragedi As-Salabiyah Al-Kubra, perang salib, crusade, perang salib. Namun meskipun di perang salib itu yang menang adalah orang-orang di luar Islam, Islamnya nggak hancur gitu. Sehingga mereka itu memutar otak bagaimana cara menghancurkan Islam ini. Kalau hanya al-huruf bisilah tidak bisa dihancurkan. Buktinya perang salib dimenangkan mereka, Islam ini tetap kuat. Makanya di halaman 9 itu Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti ini menjelaskan usaha kedua yang dilakukan mereka adalah al-istishraq wa tabsyir. Istishraq itu adalah misi orientalis. Jadi banyak orang-orang Kristen yang disekolahkan di kampus-kampus Muslim untuk mempelajari ilmu-ilmu keislaman, bahkan banyak yang hafid, sehingga mereka masuk ke tengah-tengah kita untuk mentasydid, membuat ragu umat Islam. Yang kedua adalah at-tabsyir. At-tabsyir itu adalah misionaris. Dibentuklah misionaris masuk ke kampung-kampung ya, untuk menyampaikan ajaran-ajaran Kristen secara samar. Bahkan di halaman 9 itu beliau Sa'id Ramadan Al-Buti menyebutkan awwal mubasysyirin fi tarikh al-islami, misionaris pertama di sejarah keislaman adalah huwa al-Asbani al-ma'ruf bi Raymond Lull. Raymond Lull itu adalah filosof matematika sebenarnya, cuma dia ditugasi oleh pemimpinnya untuk menjadi misionaris masuk ke kalangan Muslim, utamanya ke kampus-kampus. Jadi kalau misalnya ngajar matematika diselipkan nilai-nilai kekristenan semacam. Namun hal ini seiring dengan perjalanan waktu, al-istishraq wastabsyir ini gagal juga dalam pandangan Syekh Ramadan Al-Buti. Artinya Islam ini tetap kuat begitu.
Islam ini tetap tidak bisa dikalahkan hanya dengan orang-orang orientalis atau misionaris dan semacamnya. Akhirnya usaha ketiga adalah yang tadi itu, berusaha menghancurkan fikihnya, berusaha menghancurkan ajarannya melalui manhaj. Jadi metodologinya yang dimasuki, dan yang paling mudah untuk dimasuki adalah pintu maslahah. Seperti yang disampaikan oleh beliau dari Lora Ibrahim, banyak contoh-contoh dari yang disampaikan. Kalau orang sudah masuk dari ilmu keislaman, anggap saja maslahah ini, maka orang-orang yang mendengarkan kan, apalagi orang Islam yang kurang keilmuannya di dalam fikih, percaya-percaya saja. Nah, ini yang berfatwa misalnya Yusuf Al-Qaradawi, Sayyid Sabit dan semacamnya, kan pasti percaya. Apalagi ada buku yang cetakannya berbahasa Arab gitu. Kalau berbahasa Indonesia kan kadang nggak bernilai, tapi kalau buku itu berbahasa Arab, itu nilainya punya nilai lebih. Sehingga propaganda apa yang yang digaungkan oleh orang-orang ini dalam halaman 11 itu, salah satu propaganda yang oleh Sayyid Ramadan Al-Buti dikomentari adalah, mereka sering mengatakan begini, kata Ramadan Al-Buti, anna syari'ah fataha amama muslimina babal ijtihad wal ra'yi fi syu'uni dinihim, fala yanbaghi an naghliqa baban fatahahu Allahu amamana lilluju fihi. Jadi kata mereka, syari'ul hakim, yaitu Allah dan Rasul, itu membuka peluang bagi umat Islam, fataha amamul muslimin babal ijtihad wal ra'yi, fala yanbaghi an naghliqa baban, maka kita tidak pantas sebagai umatnya untuk mengunci pintu itu yang oleh Allah sudah dibuka. Jadi tidak ada hadis, tidak ada Al-Quran yang kemudian melarang orang itu berijtihad. Ini yang dipropagandakan oleh orang-orang di luar Islam, oleh orientalis tadi, misionaris yang kemudian berubah bentuk pakai sorban dan semacamnya itu. Dan itu yang digaungkan. Bahkan di halaman selanjutnya, kata Syekh Ramadan Al-Buti, ada propaganda yang lebih menakutkan lagi. Fahaitsu ma wujidat al-maslahah fatamma syar'ullah. Setiap dimanapun ada maslahah, maka di sana syariat Allah. Sehingga kalau ada teks Al-Quran atau hadis yang tidak ada maslahahnya, ya bukan syariat gitu, bukan syariat Allah. Makanya seperti yang ditahdir tadi oleh beliau Lora Ibrahim, seperti Syekh Yusuf Al-Qaradawi punya kitab namanya Fiqhul Aqalliyat. Dalam Fiqhul Aqalliyat itu beliau kan hidupnya di Inggris ya, kalau tidak salah, di Inggris. Jadi minoritas, Fiqhul Aqalliyat itu fikih minoritas begitu. Beliau banyak fatwa di sana memang berpihak ke minoritas ini. Salah satunya fatwa, kalau hadisnya kan sudah jelas, la yarisul muslimu al-kafirah wal kafiru al-muslimah. Namun menurut saya Yusuf Al-Qaradawi, berdasarkan maslahah, orang kafir itu boleh mewariskan kepada orang Islam, karena itu maslahah. Padahal jelas hadisnya tadi itu sahih, rawahu Bukhari Muslim. Orang Islam tidak boleh mewarisi orang kafir, kafir juga tidak boleh mewaris kepada orang Islam. Kalau Islam kepada kafir tidak mewaris, kata Syekh Yusuf Al-Qaradawi, itu jelas tidak boleh. Masa hartanya orang Islam mau diwarisi keluarganya yang kafir? Itu mafsadahnya besar. Tapi kalau punya bapak kafir, kemudian anaknya Islam, ini harus diwariskan ini. Kenapa? Karena kalau tidak diwariskan mafsadah. Khawatir ketika tidak diwarisi ke anak-anaknya yang muslim, maka harta bapak ini akan disalurkan ke lembaga-lembaga Kristen, sehingga diwariskanlah ke anaknya, itu maslahah. Kalau tidak diwaris itu mafsadah, kalau diwariskan maslahah. Berdasarkan maslahah beliau berfatwa, maka boleh waris antara kafir dan muslim. Ini risalah saya yang saya angkat di Madani dulu. Jadi waris beda agama, itu ulama semua tidak ada yang membolehkan, kecuali satu ini, Yusuf Al-Qaradawi.
Jadi propaganda bahwa idau haitsu ma wujidat al-maslahah fatama wajhullah. Fala najmatu amaman nusus, kita tidak boleh berhenti, tidak boleh diam di depan teks Al-Quran atau hadis yang tidak ada maslahatnya, begitu. Oleh karena itu para hadirin sekalian, Dawabitul Maslahah ini, kitab Dawabit al-Maslahah ini ingin membatasi masalah seperti apa yang boleh dijadikan pijakan hukum, yang boleh dijadikan konsideran pertimbangan untuk menjadi dasar hukum. Oh, hukum ini harus begini karena ada maslahahnya. Karena kalau maslahah ini tidak dibatasi, tidak ada dawabitnya menurut saya Ramadan Al-Buti, ya maka kayak tadi itu. Beliau bahkan di dalam kitab ini ada bab khususnya. Di halaman 300 ada bab khusus tentang mengkritik at-tufi wal khuruj min al-ijma'. Nah ini halaman 267 ada bab tersendiri. Beliau mengatakan at-tufi wa khurujuhu 'ala al-ijma'. Beliau at-tufi ini adalah ulama abad ke-7 yang dikritik oleh Imam Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti yang hidupnya di abad ke-20. Ini sudah biasa dalam dunia keilmuannya. Jadi at-tufi itu menurut Sa'id Ramadan Al-Buti ini kebablasan dalam memahami maslahah. Redaksi yang dinukil oleh Sa'id Ramadan Al-Buti bahwa at-tufi ini pernah mengatakan begini, katanya, wa in khalafaha, apabila Al-Quran dan hadis itu bertentangan dengan maslahah, wajib taqdimu ri'ayatil maslahati 'alaiha, maka wajib mendahulukan maslahah. Bahkan maslahah itu adalah aqwa dalilan dibandingkan hadis dan Al-Quran, masalah itu di atasnya. Nah ini yang berusaha dibatasi oleh Sa'id Ramadan Al-Buti. Masalah seperti apa yang disebut at-tufi? Ini panjang lebar sekali bab ini. Ketika Sa'id Ramadan Al-Buti ini mengkritik at-tufi, kemudian at-tufi ini dilanjutkan lagi di abad ke-8 oleh Imam Syatibi. Dalam kitab Al-Muwafaqat, Asy-Syatibi mirip-mirip dengan at-tufi juga. Jadi Asy-Syatibi itu dengan at-tufi punya kesamaan bahwa al-hasan wal qubhu atau al-maslahah itu aqliyani, bukan syar'iyani. Kalau kita baca di dalam kitab Lubul Usul atau Qaidul Usul bahwa al-hasan wal qubhu itu dan syar'iyani. Artinya kalau oleh Al-Quran dan hadis tidak dianggap baik, ya sudah, itu bukan kebaikan gitu. Harus ada justifikasi Al-Quran dan hadis sehingga ini bisa disebut baik atau jelek. Menurut Asy-Syatibi dan at-Tufi enggak. Beliau berargumen dengan hadis Nabi, mastahsanal muslimuna hasanan fahuwa hasanun. Setiap sesuatu yang menurut orang Islam itu baik, ya sudah baik. Tidak usah ada Al-Quran hadisnya. Bahkan kalau Al-Quran hadis bertentangan dengan nilai universal yang menurut orang Islam itu baik, Al-Quran hadisnya yang harus ditaruh. Ini beliau argumennya kuat. Kalau baca kitab kitab Al-Muwafaqat, contoh-contohnya itu diambilkan dari contohnya Sayyidina Umar. Kan Sayyidina Umar sering bertentangan dengan Al-Quran. Salah satunya tentang mu'allaf ketika masa Sayyidina Umar itu tidak dapat zakat, bahkan padahal itu termasuk ayat qat'i itu. Mu'allaf fi qulubuhum itu ketika masa Sayyidina Umar kan tidak diberi zakat karena Islam sudah kuat. Ngapain ngasih ke orang yang baru masuk Islam? Dulu diberi zakat biar mereka itu dulu hatinya dan banyak yang masuk Islam. Kemudian tentang tolak itu di masa Rasulullah, kalau kelak tukih salasan itu jatuh 1, tapi di masa Sayyidina Umar jatuh 3. Ya, ini kan bertentangan dengan
hadis Nabi bahkan dengan af'alun Nabi Sayyidina Umar itu. Nah ini yang dijadikan, kenapa kata Asyatibi kok Sayyidina Umar berani begitu, berani langsung face to face dengan Al-Quran dan hadis? Karena menurut beliau Sayyidina Umar itu melihat masalah di sana. Jadi ketika melihat masalah, ya tidak harus perhatikan itu. Masalah itu ada di atasnya. Masalah ini sebenarnya baru muncul, bahasa maqasid ini baru muncul di abad ketiga di tangannya Imam At-Tirmidzi Al-Hakim. Sebelum itu di abad pertama, di abad kedua tidak ada bahasa maqasid, yang ada hanya bahasa maslahah, illat, manfaat dan semacamnya. Baru menjadi fan ilmu khusus itu di abad ketiga ketika muncul ulama yang namanya Imam At-Tirmidzi Al-Hakim. Kemudian di abad keempat Imam At-Tirmidzi Al-Hakim ini dilanjutkan oleh Imam Al-Qafat Asy-Syazi atau Al-Qafat Al-Kabir. Kemudian Imam Al-Baqillani ini hidupnya di abad keempat. Kemudian di abad kelima maqasid ini dilengkapi oleh Imam Al-Juwaini, Imamul Haramain, Abul Ma'ali, ya, gurunya Imam Al-Ghazali. Di abad kelima maqasid ini oleh beliau dilengkapi lagi sehingga beliau punya rumusan tentang daruriyat, hajiyat, tahsiniyat. Itu baru di tangannya Al-Juwaini di abad kelima. Setelah Al-Juwaini wafat di abad ke-6 lah muncullah Al-Ghazali. Ya, muridnya Al-Juwaini juga, Imam Al-Juwaini. Muridnya Al-Ghazali ini melengkapi teori gurunya, daruriyat, hajat, tahsiniyat itu dilengkapi dengan ad-daruriyatul khamsu yang hifdzun nafs, hifdzud din, hifdzun nafas, ya, hifdzul aqal, hifdzul irdi dan hifdzul mal. Sebenarnya cikal bakal dari ad-daruriyatul khamsu ini bahwa hukum itu tak boleh melenceng dari ini. Kalau enggak hifdzud din, hifdzul nafas, hifdzul aqal, hifdzul irdi dan hifdzul mal, kalau keluar dari yang 5 ini maka hukum itu tidak boleh dipakai. Sebenarnya cikal bakal dari ad-daruriyatul khamsu ini sudah muncul di abad keempat di tangan Al-Amiri. Cuma bahasanya bukan hifdzud tapi masjarah qatlin nafsi, kemudian masjarah akhdil mal. Masjarah itu sanksi membunuh, sanksi mencuri. Masjarah hadkil irdi, sanksi menghina orang dan semacamnya. Jadi pakai bahasa masjarah. Itu di abad ke-6 oleh Al-Ghazali dilengkapi dengan bahasa ad-daruriyatul khamsu tadi itu. Nah di abad ke-7 baru At-Tufi tadi dengan merumuskan maslahah, bahwa maslahah itu di atas segala-galanya. Dan ini di abad ke-8 dilanjutkan oleh Imam Syatibi. Jadi ulama-ulama ini punya temuan-temuan khusus. Misalnya Tirmidzi tadi menemukan nama maqasid, kemudian Imam Al-Juwaini menemukan nama daruriyat, hajat, tahsiniyat. Al-Ghazali melengkapi itu menemukan teori ad-daruriyatul khamsu, hifdzuddin dan semacamnya itu. Kemudian Asy-Syatibi punya teman juga. Menurut Asy-Syatibi, di masa Asy-Syatibi itu maslahah ini, maqasidus syariah ini kedudukannya bahkan menjadi hakim untuk Al-Quran dan hadis. Kalau bahasanya Imam Mawardi itu, di masa sebelum Asy-Syatibi, maslahah itu adalah unrestricted interest, sesuatu yang tak dipedulikan, hanya dikaji, oh ini maslahahnya ini, oh ini maslahahnya, hanya begitu saja. Tapi di masanya Asy-Syatibi, masalah itu atau maqasidus syar'i itu menjadi fundamental of law, menjadi inti dari hukum, menjadi pertimbangan hukum. Kalau dulu membaca Al-Quran, oh ini ketika baca Al-Quran maslahahnya ini, misalnya maslahah, oh ini maslahahnya ini. Di masa Asy-Syatibi tidak begitu, malah maslahah yang menjadi hakim. Ini bisa jadi hukum kalau ada maslahahnya, begitu dibalik. Jadi menjadi inti dari hukum. Yang kedua, temuan Asy-Syatibi adalah maslahah itu sebelum Asy-Syatibi adalah wisdom behind the rule, hikmah di balik aturan. Artinya dia gak bisa muncul
tidak punya peran gitu. Tapi di masa Asyatibi dia menjadi base of ruling, menjadi basic dari setiap aturan. Ya mirip-mirip At-Tufilah karena memang genealogi pemikirannya ke sana. Kalau misalnya nggak ada masalahnya, ngapain dipakai itu hukum ini? Kalau ada masalahnya, syariat ini kan limaslahatil ibad gitu. Nah, hal-hal ini yang oleh Said Ramadan Al-Buti berusaha untuk dibatasi. Kemudian mengaranglah beliau Dawabit Al-Maslahah. Cuman ya, dari kebesaran Imam Said Ramadan Al-Buti yang sudah disampaikan oleh beliau-beliau tadi, saya membaca kitab ini sekilas ya, kok tidak menemukan teori baru yang ditawarkan oleh Said Ramadan Al-Buti. Tidak seperti pendahulunya. Kalau Al-Juwaini kan At-Turmudi kan menemukan maqasid, Al-Juwaini menemukan dururiyat hajat tasiniyat, Al-Ghazali menemukan ad-durratul khums dan seterusnya. Tapi Said Ramadan Al-Buti ini tidak. Beliau hanya, menurut saya pribadi, nanti biar dilengkapi oleh Rafrus, beliau itu hanya menukil dari ulama-ulama sebelumnya bahwa dawabit yang dimaksud oleh Said Ramadan Al-Buti itu 5. Maslahah itu dawabitnya, batasannya tidak boleh melenceng dari 5. Yang pertama, adamu mukhalafatiha ala maqasid syariah, tidak boleh bertentangan dengan maqasid syariah, daruriyat hajat tasiniyat. Yang kedua, adamu mukhalafatiha lil kitab, tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran. Adamu mukhalafatiha lis sunnah, tidak boleh bertentangan dengan hadis. Adamu mukhalafatiha lil qiyasis sahih, tidak boleh bertentangan dengan qiyas sahih. Yang kelima, ada mutafwidiha maslahatan musawiyah aw rajihah 'alaiha. Tidak boleh membatalkan maslahah yang sama atau bahkan masalah yang di atasnya ini tidak boleh bertentangan. Teori yang 5 ini sebenarnya sudah disampaikan Asy-Syatibi, sudah ada di kitab-kitab sebelum Said Ramadan Al-Buti ini sudah ada. Tapi di Dawabit Maslahah ini tebal ya, kitab Dawabit Al-Maslahah ini tebal karena ya ditafsir. Misalnya pertama, adamu mukhalafatiha lil maqasid syariah, itu bagaimana maksudnya? Itu yang dijabarkan oleh. Nah, kalau itu dijelaskan malam ini ya tidak cukup. Ini kan harus dibaca 1 tahun baru khatam ini. Kalau semalam begini kan tidak bisa. Kitabnya tebal juga bahasanya ya. Said Ramadan Al-Buti itu saya punya kalau dulu di pondok yang menjadi kurikulum adalah Sirah An-Nabawiyah. Sirah An-Nabawiyah itu bacanya sulit sekali. Ya sama dengan ini, artinya salah tebel bagi malarat begitu baca. Kesimpulannya ada di halaman terakhir dari Said Ramadan Al-Buti bahwa ketika kalian baca kitab ini, katanya Said Ramadan Al-Buti, maka mana sudah ya? Kalau orang sudah baca kitab ini, maka tidak akan melenceng dari 3 hal. 3 hal itu adalah seorang mujtahid. Ketika orang itu menjadi mujtahid, jadi Said Ramadan Al-Buti sebenarnya setuju kalau di abad ini ada mujtahid, itu setuju. Kalau dari khulasahnya, dari apa istilahnya itu, rekomendasinya. Jadi punya 3 rekomendasi. Kalau ada mujtahid di abad ini, maka hendaknya tidak boleh melenceng dari Dawabit Maslahah yang 5 itu. Yang kedua, di dalam usul fikih itu kan ada kaidah tabaddulul ahkam bi tabaddulil azmina wal amkinah. Hukum itu bisa berubah sesuai waktu dan tempatnya, selama hukum-hukum itu kaitannya dengan adat loh ya. Kalau tidak berkaitan dengan adat, katanya Said Ramadan Al-Buti, tidak bisa berubah, tetap begitu. Yang ketiga, ala kulli man nasaba nafsahu lil ijtihad wal bahsi fil ahkam ayyulahidu khasaisul maslahah fi syariah.
Yang ketiga, kalau kamu hendak ya ingin menjadi mujtahid, maka jangan tinggalkan kitab ini. Harus mempelajari khosaisul maslahah ini. Ya, yang ada di kitab ini maksudnya. Ya, ini baratul istihlal sebenarnya. Kalau dalam ilmu belaghah itu baratul istihlal. Tapi baratul istihlal itu sebenarnya ada di awal untuk mempromosikan kitab ini begini, biar yang pembacanya itu suka. Tapi ini ada di belakang. Biar teman-teman suka untuk membaca kitab ini. Kalau kalian mau jadi ijtihad, artinya ya baca kitab ini dulu, biar maslahannya itu terarah. Ya, mungkin hanya ini pengantar dari saya. Nanti bisa dilanjutkan oleh Lurah Mahrus akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.